Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cisa Lutfia, kelas A, semester 4. Saya akan membawakan dan menceritakan tentang cerpen yang telah saya buat, yang berjudul Cinta Adalah Cahaya Kehidupan. Ini merupakan kisah dari puisi yang telah saya buat dan saya mengalih wahanakan menjadi cerpen. Cinta adalah cahaya kehidupan, karya Cisa Lutfia. Rasa akan hadir dengan berbagai varian adalah adanya kehadiran tangan Allah yang mampu membuat rasa itu ada, sehingga dapat terlukiskan alam sadar manusia. Begitu manusia dapat mengekspresikan varian rasa yang dibuat oleh Allah, dengan seizin sang pembuat rasa, berbagai problematika terjadi menjadi satu dalam suatu ruangan saksi bisu. Dan Allah menghadirkan rasa, mata, hati, serta isi kepala untuk mencari jawaban atas pertanyaan sebagai lawanan arah ketetapan. Pergi tapi ada, hilang tapi ada. Manusia akan selalu diuji semasa dunianya belum rampung. Namun cinta sebagai kunci, sebut saja kunci cahaya kehidupan bumi atau cahaya kedamaian bumi. Nikmatilah detik, menit, dan jam problematika rasa itu mungkin akan menolak sebab rasa pahit. Percaya saja, kelak akan hadir semasa manis itu. Jangan mendahului yang belum semestinya. Kesiapan sudah ia selesaikan. Kini hadirnya menghampiri meja yang sudah tersaji makanan lezat yang sangat cocok untuk menyenangkan perut. Memang benar, masakan di Anum telah menghipnotis hidung Airin. Lumayan untuk merefresh bau bantal semalaman. Jangan cuma dicium saja dong. Seketika kedua pipi Airin memaksa untuk menyayang. Siap, komandan. Aku akan makan nih. Habis bau masakan bibi, semua ini membuat hidung aku betah mencium masakan yang baru matang. Ungkap Airin mencoba merayu Bianu. Yang membuat masakan hanya menggeleng mendengar rayuan majikannya. Tangan yang terbungkus kain pink dengan ujung serut menggeret kursi. Namun terhenti ketika pandangannya beralih ke dua sepasang insan yang sangat Airin hormati. Mah, Pak, makan dulu yuk. Enak loh menu masakan pagi ini. Bibir Airin kembali terbungkam mengikuti langkah kedua orang tuanya meninggalkan tempat. Ma, Mama saja ya yang temani acara graduation Airin. 4 tahun akhirnya telah usai, dan 4 tahun itu berbagai momen pahit manis kini akan menjadi sebuah kenangan dan pelajaran bagi Airin. Tinggal menunggu acara yang sangat-sangat dinantinya sekian lama, memakai seragam wisuda yang epik dan topi toga yang akan berpindah posisi. Di balik kebahagiaan itu terselip kesedihan. Pasti acara ini tidak semua berjalan sesuai harapan Airin, dan dari bahagianya akan jauh berbeda dari teman-teman lain. Airin akan menduga hal itu. Hatinya sungguh kuat menerima kenyataan sikap yang mereka kasih kepada Airin, karena Airin yakin ada Allah bersamanya. Sontak tubuh perempuan itu bangkit dari posisi nyaman ke posisi sebaliknya. Loh, nggak bisa begitu dong, Pak, mengelak. Memang kenapa
Mama merasa keberatan kalau menemani ke acara graduation Airin? Kan Airin anak Mama dari laki lain. Iya Mama lah mestinya temani Airin. Masa iya Papa sih? Menerima dia tinggal di rumah ini berpuluh-puluh tahun saja terpaksa. Cetus Papa. Cukup ya Pak, cukup, jangan mengungkit lagi. Lagian juga Mama nggak mengharapkan anak itu lahir, tapi ayahnya yang berusaha agar dia selamat. Apapun alasan itu, Papa nggak mau tahu. Lagian Mama ngapain sih ngelakuin hal bejat seperti itu? Mama tahu nggak? Kelakuan Mama dulu, Mama itu sudah menjadi wanita murahan. Harga diri Mama sudah enggak ada. Karena itu, sampai sekarang Mama enggak ada spesialnya di mata Papa. Percecokan kedua orang tua Airin sudah menjadi suasana lumrah di rumah. Dan lagi-lagi masalah kehadiran Airin sebagai permasalahan mereka. Suatu ketika, pernah Airin tanpa sengaja mendengar percecokan mereka dan menceritakan masa lalu silam yang dialami Mama Airin. Penyebab itulah Airin jadi mengetahui asal-usul dirinya. Esok hari akhirnya tiba. Nuansa kebahagiaan sangat tercermin di wajah orang yang menghadiri momen spesial. Ada yang memakai baju kebaya, terlihat sangat memukau mata yang terlintas dengan poles riasan menambah unsur feminin. Pun sebuah jas hitam melekat di tubuh mereka dengan polesan minyak rambut serta pantofel hitam menambah nuansa formal dan tampan. Kaki jenjangnya memakai sepatu high heels 5 cm merah muda menuruni mobil. Pandangannya mengelilingi luar hotel sebagai tempat penyelenggara. Airin memperhatikan setiap outfit cantik-cantik yang dipakai temannya yang melintas di depan Airin. Sungguh sangat ramai, namun tidak seramai hatinya. Seorang memberhentikan pandangan Airin. Airin, sapa seorang dari belakang Airin. Pemilik nama menoleh sambil melempar senyum hangat. Wow, Masya Allah cantik sekali, ucap Airin. Masa sih? Tapi jujur nih, gue rasanya kurang pede loh. Gue cocok enggak sih pakai outfit kebaya ini. Dari ujung sepatu hingga melihat tatanan rambut yang dilengkapi dengan aksesoris cantik, Airin berkata, enggak ada kok, malah lu cantik banget. Enggak ada yang kurang, semua cocok kalau lu yang pakai. Syukur deh kalau sahabat gue yang menilai gue jadi percaya diri dan semua mahasiswi kalah cantik dari gue, ungkap temannya Airin. Yuk masuk sebelum acaranya dimulai, ajak Airin berharap Allah meluluhkan hati Mama Papa agar bisa datang ke sini. Sudah Airin tunggu-tunggu, belum tampak mobil mereka yang biasa dikendarainya. Pesan WhatsApp pun sudah ia kirim. Ia menghela napas dengan dalam. Sebuah tepukan di bahunya lagi-lagi membuyarkan pikiran sambil menoleh. Kak Eza, kok ada di sini? Congrats Airin atas predikat lulusan terbaik di kampus, ujar Eza sambil menyerahkan sebuah buket bunga yang sangat besar dan mewah, pola hati berwarna merah muda dan merah serta satu boneka wisuda. Masya Allah, makasih Kak. Loh, kok Eza tahu? Tatapannya tertuju sebuah surat putih yang ada di antara susunan bunga. Tahu dong,
Ngomong-ngomong, kamu kesini sama siapa? Orang tua kamu mana? Gue mau ketemu orang tua kamu. Mencoba mencari dua sudut tempat mereka berada. Ini apa, Kak? Berpura-pura tidak mendengar perkataannya. Airin, Airin, teriak Putri. Airin dan Eza menoleh ke arah Putri setengah berlari. Surat putih yang ia pegang diletakkan kembali pada semula. Kenapa, Put? Tanya Airin. Kak Sandi dirawat di rumah sakit kecelakaan, ujar Putri. Barusan gue dapat chat dia dan dikirimkan fotonya sedang terbaring. Kepalanya sudah diperban dan Kak Sandi ingin bertemu sama lo. Mau apa lagi itu orang? Cetus Eza. Putri menaikkan bahunya. Seketika Airin terdiam. Sandi adalah kisah buruk yang Airin alami, di mana ia mencoba berniat bejat kepadanya. Kejadian itu sudah berlalu sejak masa ospek dan berhasil membuat Airin trauma melihatnya. Apalagi mendengar namanya disebut. Airin sangat beruntung sekali, mahkotanya belum sempat direnggut. Berkat Putri yang telah melaporkan masalah itu ke Eza sebagai kating mereka. Hal seperti itu bukan sekali terjadi yang Airin alami. Masa lalu Mama Airin adalah salah satu sumber penyebab mengapa mereka berbuat keji. Menjadi entrepreneur usia muda merupakan sebuah pencapaian luar biasa. Telah mencapai sebuah kesuksesan, maka jiwa bersiap untuk bertempur dengan sebuah permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan dalam pekerjaan. Tinggal menunggu bagaimana tindakan untuk menyelesaikan hal tersebut. Menjadi sebuah kehancuran pikiran jika dalam pekerjaannya tidak sesuai atau terjadi sesuatu. Bukan suasana sepi yang seharusnya menjadi tempat nyaman dalam mencari sebuah solusi. Namun, ia memilih untuk melupakan sejenak masalah yang terjadi dengan menempatkan dirinya ke tempat bingar-bingar adalah solusi baginya. Di tempat itu ia bersama kekasih dalam satu ruangan sepi dengan perasaan nafsu yang telah membara satu sama lain. Esok hari, laki-laki di samping ranjang terkejut sama halnya ia. Sebab mereka melakukan hal yang sangat bodoh bukan di luar kesadaran, tapi rayuan hitamlah membara menyurutkan akal sehat mereka. Laki-laki itu melarikan diri tanpa mengingat janji saat melakukan maksiat. Dengan iming-iming cinta, perempuan itu luluh. Kemudian ia sangat menyesali, berkali-kali dihubungi, namun tak kunjung merespon. Ia pun berusaha menutup aib dari sorotan media. Meskipun susah payah manusia menyembunyikan bangkai, aroma menyengatnya tetaplah tercium. Dan ia mendapatkan sebuah ujian tambahan. Nama baik serta karir yang telah ia bangun dengan satu kesalahan menjadi semua hal itu hancur. Perempuan itu sedang mengandung hasil dari perbuatannya. Sorotan media yang membawakan nama dirinya tercoreng buruk, publiklah yang mengetahui hal itu. Tanpa ada ruang baginya lagi. Perempuan itu menikah dengan seorang pengusaha sukses yang mencintainya, namun lelaki itu masih belum mencintai masa silamnya. Masih dengan pakaian yang sama yang mereka kenakan, merubah suasana percakapan dengan memilih menghindari kerumunan mahasiswa yang masih merayakan kebahagiaan. Mereka menatap tajam Airin yang kembali terpaku. Pandangan Putri dan Eza saling memberi isyarat. Rin, ujar Putri memulai bicara.
Kalau memang lu masih belum bisa mengiyakan permintaan dia, gak apa-apa. Nanti gue sampaikan. Gue tahu ini sangat berat bagi lo. Tapi menurut gue, lo itu kudu bisa menyerang rasa takut yang lo rasakan. Lo harus bisa melupakan masa lalu, sekalipun masa lalu itu sangat-sangat menyedihkan. Tapi lo harus bisa. Gak ada lo yang sekarang kalau gak ada lo yang dulu. Putri mencoba memberikan terbaik untuk sahabatnya. Kalau kamu takut bertemu Sandi, aku akan temani kamu, Rin. Airin melepaskan genggaman tangan dari Eza. Airin meneguk minuman yang baru datang. Gue gak apa-apa kok, ujar Airin sembari melemparkan senyum. Gue ke toilet dulu ya. Kak, buket bunga yang gede yang dipegang Airin itu dari kakak? Tanya Putri dengan penasaran. Kemudian dijawab dari Kaiza mengiyakan pertanyaan dari Putri. Airin, akhirnya lo ada di sini. Gue sangat senang lo mau temui gue. Maafin gue Airin. Gue sadar dan gue sudah berubah dengan adanya gue di rumah sakit dengan kondisi seperti ini. Mungkin ini semua peringatan untuk gue karena gue sudah berniat keji sama kamu. Gue sangat-sangat menyesal. Asal kamu tahu, Rin, sekarang kondisi gue lumpuh. Kaki gue sudah gak berguna. Gue gak bisa jalan, ujar lelaki dengan perban di kepalanya sembari memaki kedua kakinya. Sudah kak, sudah. Kakak gak boleh bersikap seperti itu, ujar Airin berusaha menghentikan aksinya. Tapi gue benar-benar menyesal sudah memperlakukan kamu dulu itu. Gue benar-benar bodoh. Andaikan gue bisa meminta waktu berputar ulang lagi, mungkin gue akan mengekspresikan dan memperlakukan kamu dengan baik karena gue waktu itu mencintai kamu, tapi dengan cara yang salah. Dan sampai sekarang perasaan gue ke kamu masih sama, Rin. Gue tahu pasti kamu gak akan menerima kondisi fisik gue dan perlakuan gue dulu ke kamu. Gue gak apa-apa, yang penting gue sudah mengungkapkan perasaan gue sama kamu, ucap Sandi setulus hati kepada Airin. Tatapan Putri menatap tajam mata Eza, menerka kalau dia juga menaruh hati kepada Airin. Tapi Sandi dengan berani mengutarakan perasaannya. Mungkin sekarang hati Eza sedang tidak baik-baik saja setelah menerima ucapannya kepada Airin. Padahal Eza lah yang lebih dahulu mengungkapkan isi hatinya kepada Airin. Namun Airin belum sempat mengetahui. Gue mohon, kamu gak menerima cinta Sandi, Rin. Gue mohon, ucap batin Eza. Gue sangat bersyukur sekali Kak Sandi sudah mau berubah menjadi pribadi baik. Gue senang dan gue sudah maafkan kakak. Tapi gue gak bisa menerima cinta kakak. Bukan karena fisik, ujar Airin. Kalau bukan karena fisik, terus apa? Iya karena masalah hati lo, bro, cetus Eza. Apaan sih lo, ikut campur saja. Mending lo semua keluar, biarin gue sama Airin bicara berdua. Maaf ya kakak, tingkat yang terhormat, jangan menambah masalah hidup Airin. Kelakuan kakak waktu ospek saja belum tentu Airin benar-benar murni hilang. Masalah seperti ini bukan sekali karena gue sudah ada yang melamar, ujar Airin berniat memotong pembicaraan Putri.
Perempuan cantik yang mengharapkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua membantingkan tubuhnya. Sungguh sangat berat masalah yang dialami gadis mulia yang tidak berdosa. Berkali-kali Airin berandai-andai jika Allah memberikan pilihan hidup. Sebelum dilahirkan di dunia, ia ingin tidak melahir atau tidak terlahir secara keji, tapi lahir di dunia dengan status pernikahan yang sah secara agama dan negara. Bukan seperti ini. Cinta yang diberikan dari orang tuanya menjadikan kehidupan menjadi gelap tanpa adanya sinar rembulan kasih sayang mereka. Tidak menjadi masalah jika dirinya lahir di luar pernikahan. Namun, kedua orang tuanya tetap menaruh cinta dan kasih sayang kepada buah hati. Tubuhnya bangkit dan tertunduk. Pandangannya beralih ke sebuah bungkusan bunga raksasa cantik berpola hati menghiasi kamar. Airin teringat ia sempat memegang surat kecil putih. Penuh penasaran, menghampiri dan mengambil. Dibukanya surat dari kakak tingkat di kampusnya. Hai Airin, congratulations, happy graduation. Aku mau jujur sama kamu. Gue cinta sama kamu, Rin. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Dear Eza Pratama. Menanti sebuah kepastian adalah hal menghabiskan waktu tanpa ada jawaban dari pemberi kepastian. Beberapa hari telah dilaluinya. Kini kehidupan Airin, impian dan cita-citanya sudah ia raih. Allah telah menjawab doa sehingga Allah meluluhkan kedua hati agar bisa menerima kehadirannya di rumah. Iya, Airin telah mendapatkan harapan cinta dari kedua orang tuanya. Tuhan lebih dahulu membukakan mata hati ibu kandungnya. Seburuk apapun, ketidaksukaan apapun atas masalah yang dihadapkan dengan menyalahkan keadaan, tertimpanya musibah bukan untuk sibuk saling menyalahkan, tetapi menjadi sebuah muhasabah diri dan merenungi dari kesalahan yang diperbuat. Airin sebagai salah satu teladan yang menjadi korban kesalahan dari perbuatan keji kedua orang tuanya. Berawal atas menyalahkan dan berasumsi penyebab hancurnya harga diri dan karir. Anak adalah sebuah anugerah buah cinta tanpa ada tercampur darah kotor serta bukan sebuah musibah. Sejatinya anak membutuhkan cinta kasih sayang dari kedua orang tua. Lelaki yang menikahi perempuan yang melahirkan gadis cantik bernama Airin pun mencoba belajar menerima keberadaannya. Jika dirinya mencintai perempuan yakni ibu kandung Airin, maka harus mampu mencintai buah cintanya. Sungguh suasana yang bahagia dengan kehadiran rasa cinta dari masing-masing hati. Airin, pemilik nama itu menoleh ke arah yang memanggil dirinya. Mengerucutkan kedua alis tebal, memastikan siapa yang datang menghampiri. Kak Eza? Iya, ini aku Eza. Kamu ngapain ada di sini? Gue habis makan siang menikmati jam istirahat, ujarnya dengan kaku dengan kehadiran Eza kembali setelah 10 bulan menghilang meninggalkan janji. Pandangan Eza merambah ke 10 jari tangannya yang masih kosong. Ada sebuah perasaan yang lega. Kini pandangan Eza beralih memandang secara pasti wajah cantik yang dibaluti pasminah warna krim. Kakak sendiri ada apa di sini? Airin menoleh ke arah Eza
dengan raut yang mengherankan. Kak Eza, Airin menghela nafas panjang sembari menatap arloji. 5 menit lagi jam istirahat gue habis. Gue permisi kembali kerja dulu ya kak. Sigap tangan Eza meraihnya sehingga berhasil membuat Airin kembali terduduk. Bentar dulu dong, buru-buru amat. Bicaranya lain kali lagi ya kak, gue harus kembali kerja. Nanti kalau terlambat bakal kena marah, ujar Airin. Memang siapa yang marah? Tanya Eza sembari melebarkan senyuman. Atasan gue kak, gue gak enak, gue permisi dulu ya. Gue atasan kamu Rin, jadi kalau atasan menyuruh karyawan harus patuh dong. Airin terbelalak dan melemparkan gurauan kepada mantan kakak tingkat. Orang yang Airin ketawain hanya terdiam menikmati ledekannya. Airin, jaga sikap, itu bos kamu. Pak Eza adalah CEO perusahaan kita kerja. Permisi pak, ujar salah satu karyawan. Suhu tubuh Airin mendadak naik 1000 kali lipat menahan malu. Sudah puas ketawanya? Maafin saya pak, sembari menggigit bibir bawah. Apaan sih? Gak enak banget manggilnya. Walaupun ini masih di lingkungan tempat kerja, tapi di sini cuma ada kita berdua. Jadi bersikap biasa saja. Baik pak, kak, aduh gak enak jadinya, ujar Airin. Aku minta maaf sudah membuat kamu menunggu lama atas ketidakpastian dari surat yang aku tulis buat kamu. Tapi aku sangat bersyukur kamu belum terikat status yang ada di jari manis kamu. Sekarang aku benar-benar serius ingin menikahi kamu. Apa keputusan kamu berubah atau masih sama? Berubah. Eza terkejut. Takut jawaban Airin adalah jawaban yang tidak diharapkan. Sebelum aku baca surat itu memang ada sebuah keraguan. Aku kira cuma harapan saja kalau kakak mempunyai rasa yang sama. Karena itu aku berekspektasi lelaki yang aku ucapkan kepada Kak Sandi waktu itu di rumah sakit adalah Kak Eza. Setelah membaca surat kakak, perasaan aku jadi semakin yakin akan menunggu kakak menepati untuk menikahi aku, ujar Airin. Jadi, kamu mau menikah dengan aku? Airin mengangguk dengan penuh kebahagiaan. Akhirnya sebuah penantian yang cukup lama 10 bulan dengan orang yang sama dan perasaan yang sama bersatu kembali. Sama halnya seperti kisah cinta Nabi Adam dan Hawa. Mereka dipersatukan oleh Allah, namun mereka dipisahkan dan dipersatukan kembali di tempat yang berbeda, yaitu di dunia, dengan membawa cahaya cinta kehidupan di bumi. Baik, cerita pendek yang berjudul Cinta Adalah Cahaya Kehidupan sudah selesai saya bacakan. Saya akan membacakan Cinta Adalah Cahaya Kehidupan versi puisi. Cinta adalah cahaya kehidupan, karya J. Solitaire. Laksana udara tak tampak, namun bisa merasakan keberadaannya, dan jiwa membutuhkannya untuk keberlangsungan hidup di dunia. Manusia tanpa cinta bagaikan dunia tanpa cahaya, pagi tanpa malam, ketampakan surya jadi tenggelam. Keberadaan cahaya cinta menjadi ada sebab adanya kisah romantis Adam dan Hawa. Asal muasal Allah menjadikan cinta itu fitrah, menjadikan segala sesuatu berpasangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.